tadinya tersesat, kemudian mendapatkan hidayah. Masyarakat yang tadinya bermusuh-musuhan, kemudian ketika mengikrarkan dua kalimat syahadat, menjadi bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dicontohkan oleh suku Aus dan Khazraj di Madinah. Selama bertahun-tahun mereka bermusuhan, namun ketika sinar cahaya Allah datang menyinari kehidupan masyarakat Madinah kala itu, maka yang tadinya Aus dan Khazraj bermusuhan menjadi bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya syahadatain mampu merubah keyakinan kita, pola fikir kita, perilaku kita, akhlak kita, budi pekerti kita, dan seluruh aspek kehidupan kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian yang keempat yang menjadi urgensi dari syahadatain adalah hakikatu da'watir rusul. Bahwa syahadatain merupakan hakikat dakwah para nabi dan rasul. Di mana setiap nabi sejak Nabi Adam alaihissalam hingga rasul terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa misi dakwahnya kepada syahadat. Makna syahadat yang diemban oleh para rasul adalah la ilaha illallah. Dakwah rasul senantiasa membawa umat kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sangat jelas dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul bagi tiap-tiap umat. Ani'budullaha wajtanibut taghut, untuk menyerukan peribadatan kepada Allah SWT semata dan menjauhi taghut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir dari urgensi syahadatain adalah fadlu la ilaha illallah, atau fi la ilaha illallah fadail katsirah, bahwa kalimat syahadatain memiliki fadilah, keutamaan yang luar biasa banyak. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Tentang fadilah dari syahadatain, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Di antaranya adalah seperti yang termaktub di dalam Sahih Muslim dan yang lainnya dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dunia sementara dia mengetahui bahwasanya tiada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Kemudian sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. La yalqallahu bihima 'abdun ghairu syakkin fihima illa dakhalal jannah." Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah utusan Allah. La yalqallahu bihima 'abdun ghairu syakkin fihima. Maka tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah SWT dengan dua kalimat ini tanpa ada keraguan di dalam hatinya sedikit pun, illa dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Kemudian yang ketiga, sebagaimana diriwayatkan oleh Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihin nar. Barang siapa yang mempersaksikan bahwasanya tiada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka diharamkan baginya neraka. Dan cukuplah sebagai penutup dari fadilah kalimat syahadat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka ketika kita menyaksikan ada seseorang, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita dari kaum muslimin dan muslimat, pada saat sakaratul maut, detik-detik kematiannya tiba, maka disyariatkan untuk mentalkin, membimbing mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat inilah yang akan menjadi pembatas apakah kita min ahlil jannah ataukah kita min ahlin nar. Apakah kita sebagai penghuni surga atau justru sebaliknya kita menjadi penghuni neraka. Wal'iyadzu billah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan kalimat syahadatain. Namun kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan pembahasan kita pada urgensi syahadatain ini memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan kita, sehingganya setelah kita mempelajari, menghayati pembahasan kita kali ini, bisa terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pertemuan kita pada kesempatan ini akan membahas tentang makna la ilaha illallah, yaitu tentang makna dan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Ibnu Abil Aiz dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah pernah menjelaskan, bal tafawat nuru la ilaha illallah fi qulubi ahliha. Jadi cahaya kalimat la ilaha illallah tafawat fi qulubi ahliha, jadi bertingkat-tingkat, berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. La yuhsihi illallah, tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Faminan nasi man nuruha fi qalbihi kasyams. Di antara manusia ada yang memiliki sinar cahaya la ilaha illallah di dalam hatinya seperti matahari. Cahayanya begitu cemerlang, cahayanya begitu benderang. Itulah cahaya la ilaha illallah yang berada di sebagian hati kaum muslimin.